Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan ke-6 versi online. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang integrasi numerik. Integrasi numerik di situ terbagi menjadi 4 metode. Metode yang pertama di situ adalah integral Riemann. Yang kedua metode integrasi trapezoida. Yang ketiga aturan Simpson. Terus yang keempat, yang terakhir itu adalah metode integrasi Gauss. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua metode saja. Yang pertama metode integral Riemann. Terus yang berikutnya metode integrasi trapezoida. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas dua metode. Yang pertama metode aturan Simpson atau metode Simpson. Di situ ada dua, Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Yang saya tahu di sini ada sekitaran ada 1/5, ada 5/8, ada 7/8. Cuman untuk pertemuan berikutnya kita hanya sebatas membahas di 1/3 dan 3/8. Terus untuk metode berikutnya, tapi di pertemuan berikutnya di situ adalah metode integrasi Gauss. Ada dua di situ, pendekatan 2 titik dan pendekatan 3 titik. Di 3 dan keempat ini, metode 3 dan keempat ini itu kita bahas di minggu depan. Itu untuk mata kuliah, itu untuk teori atau materi saat ini yang kita bahas. Akan tetapi kita harus mengenal apa sih yang dinamakan integrasi numerik. Di dalam kalkulus terdapat dua hal penting, yaitu integral dan turunan atau diferensial, atau bisa disebut derivatif. Pengintegralan numerik merupakan alat atau cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran atau limit, atau bisa disebut aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik atau secara manual. Fungsi yang dapat dihitung dari integral, kalian pasti ingat di situ. Kalau ndak ingat, coba buka di kalkulus 2. Di kalkulus 2 kalian sudah membahas tentang sifat-sifat integral. Ini sebagian saya ambil sifat-sifat integralnya, hanya sebatas contoh saja.
Yang pertama integral biasa, di situ integral AX N dx sama dengan AX N plus 1 dibagi N plus 1 plus C. C itu adalah konstanta. Yang kedua, integral dari eksponensial AX dx sama dengan eksponensial AX dibagi A plus C. Yang ketiga, integral gabungan integral dan trigonometri. Jadi ada trigonometrinya di situ. Integral contohnya di situ, contoh sifat integral trigonometri itu adalah integral sin AX plus B dx sama dengan min 1 per A cos A plus B plus C. C tetap itu adalah konstan. Untuk yang kedua, integral cos AX plus B dx sama dengan 1 per A sin A plus B plus C. Integral berikutnya itu adalah sifat len. Integral dari 1 per X dx dia menghasilkan ln X plus C. Begitupun juga kebalikannya, integral ln X dx dia menghasilkan X ln X min X plus C. Itu fungsi-fungsi yang bisa dihitung secara manual. Akan tetapi kalau seandainya kita menemukan kesulitan, kita membutuhkan secara otomatis, contohnya fungsi yang rumit, hampir sama kayak contoh ini. Contohnya di situ ada integral, ada batas bawah sama batas atasnya, berarti dia ada 0, batas bawahnya 0, terus batas atasnya 2. Integral dari 2 plus cos 2 plus cos 1 plus 2 plus cos dalam kurung 1 plus X pangkat 3 per 2 dibagi akar 1 plus 0,5 sin X dikalikan eksponensial 0,5 X dx. Nah, kenapa kok saya bisa mengatakan integral ini agak sulit? Karena di situ ada gabungan dari trigonometri dan ada gabungan dari eksponensial. Jadi ada beberapa sifat dari sifat integral yang kita harus butuhkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sehingga untuk memecahkan permasalahan ini kita membutuhkan secara otomatis atau yang bisa dikatakan metode numerik. Lanjut. Integral numerik adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluannya. Terus bisa integrasi numerik bisa digunakan untuk menghitung luas. Bisa digunakan untuk menghitung luas. Biasanya digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan fx dan sumbu X. Untuk yang berikutnya, integrasi numerik itu biasanya penerapannya di luas dan volume benda putar.
Dasar pengintegralan numerik itu didasarkan penjumlahan berbobot dari nilai fungsi. Contohnya ada integral A B fungsi dari x dx sama dengan sigma i sampai dengan 0 n c i f x i, di mana untuk memecahkan f x i ini kita membutuhkan n banyaknya, sehingga untuk memecahkan permasalahan ini kita membutuhkan pecahan. Kita membutuhkan hampir sama kayak diuraikan. Nah, untuk menguraikan sebanyak n, kita uraikan satu persatu dari 0 dulu. Untuk fungsi dari i dari 0 dulu, berarti C0 Fx0 plus, baru yang ke 1 C1 Fx1 dan seterusnya, sehingga dia menghasilkan Cn Fxn. Ujung-ujungnya nanti setelah kita mengintegralkan, kita harus menggrafikkan. Setelah menggrafikkan, ujung-ujungnya dia grafiknya sinusoidal. Pak, kenapa Pak kok bisa gambarnya atau grafiknya sinusoidal? Oke, coba dibuka buku kalkulusnya. Saya bukan mengajarkan kalkulus, tapi mengajarkan metode numerik. Ini kita loncati saja. Kalau seandainya kalian menanyakan kenapa kok bisa di situ sinusoidal, coba ulang lagi, kaji lagi kalkulus 2-nya. Terus berikutnya, nah ini bagian saya, bagian metode numerik, dasar pengintegralan numerik. Melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil seperti saat awal belajar integral, penjumlahan bagian-bagiannya. Yang kedua, di situ metode numerik hanya mencoba untuk lebih cepat dan lebih mendekati jawaban eksak. Jadi metode numerik, saya sering kali mengingatkan kenapa kok bisa menggunakan metode numerik, karena kita kalau seandainya mengerjakan manual, kita membutuhkan waktu yang lama, sehingga dibutuhkan waktu yang cepat untuk pengerjaannya. Contoh grafiknya hampir sama kayak tadi, hanya saja ini dia ke bawah. Oke, lanjut. Nah, ini berdasarkan pada formulasi Newton-Cotes, di situ mengatakan bahwa I sama dengan integral A B f x dx sama dengan, hampir sama. Kalau diintegralkan lagi, hampir sama dengan yang di awal. Dia menghasilkan integral A B fn x dx. Hanya saja dia mempunyai n atau mempunyai banyak. Jadi kalau seandainya kita berhubungan dengan banyak, berarti nanti kalau kita masukkan ke
software ataupun aplikasi ataupun yang kalian gunakan, entah C++ ataupun Fortran ataupun Delphi. Kalau sekarang kita menggunakan MATLAB, kita membutuhkan algoritma repeat until atau loop, karena dua kata-kata tersebut dia menghasilkan perulangan, nanti berulang. Repeat until kalau di Delphi, kalau di metode numerik, kalau di kalau di MATLAB dia bisa menggunakan loop. Maaf, masih ngambil rokok dulu. Sehingga dari formulasi Newton tersebut kita mempunyai nilai hampiran atau nilai limit atau nilai yang hampir sebenarnya dari fungsi X dengan polinomial. Kalau seandainya kita membahas tentang fungsi polinomial, pasti dia membutuhkan berulang atau membutuhkan repeat until. Sehingga dia kalau kita coding, kita masukin perintahnya, dia akan secara otomatis berulang-ulang. Sehingga kalau kita memasukkan coding di MATLAB, kita harus membutuhkan nilai awal atau nilai A0. Terus setelah dapat nilai awal, baru kita menghitung nilai A1-nya. Setelah itu kita di repeat until-kan. Jadi dia akan terus-menerus berjalan di programnya kalian sehingga sampai di persyaratan yang kalian tetapkan atau yang kalian stopkan di situ. Dasar pengintegralan numerik banyak fungsi. Contoh fungsinya itu bisa jadi fungsi linear, bisa jadi kuadran. Kalau fungsi linear, grafiknya sinusoidalnya hampir sama kayak tadi, sinusoidalnya hanya saja untuk luasannya cuman segini luasannya. Akan tetapi kalau kuadran dia hampir sepenuhnya, bahkan dia bisa melewati dari garis yang sebenarnya. Ada lagi fungsi kubik ataupun polinomial yang lebih tinggi. Untuk fungsi kubik dia grafiknya akan seperti ini. Kalau polinomial yang tinggi dia pun juga akan seperti ini. Pak, apa itu Pak perbedaannya Pak? Perbedaannya nanti di posisi luas. Coba kalian perhatikan di situ posisi luasnya. Ini posisi luasnya untuk yang kubik. Terus untuk yang polinomial dia posisi luasnya. Nah, paham?
Lanjut, ada lagi. Polinomial dapat didasarkan pada data hampir sama kayak tadi, hanya saja dia hampir mendekati garis sinusoidal. Apanya hampir mendekati? Ya pasti luasannya, karena untuk integral sebentar, karena untuk integral sabar, lebih enakan ini. Nah, karena untuk integral sendiri dia berfungsi untuk mencari luas daerah ataupun volumenya. Contohnya, carilah luas daerah yang diarsir pada fungsi fx dx. Luas daerahnya pasti yang diarsir ini. Pastinya yang diarsir ini itu adalah luas daerah. Nah, untuk metode integrasi, kalian mencari luas daerah yang diarsir ini. Entah menggunakan metode Simpson, entah menggunakan metode integrasi, entah menggunakan metode Riemann, entah menggunakan metode yang ada di integral numerik. Jadi tujuan integrasi numerik itu kalian mencari luas, mencari volume yang ada di soal dengan menggunakan bantuan komputer dan bantuan program. Entah menggunakan program Delphi, C++, Fortran ataupun Java. Kalau Java kemungkinan bisa, cuman kurang maksimal. Terus kita kalau MATLAB enak. Paham kan logikanya kan? Kenapa kok bisa di bab ini kita harus membahas integrasi? Karena kita membutuhkan integrasi numerik ini untuk menentukan luas dan volumenya di suatu soal. Lanjut. Oke, yang pertama. Yang pertama yang kita bahas adalah metode integral Riemann. Luasan yang dibatasi Y sama dengan Fx dan sumbu X itu harus sama. Luasan dibagi menjadi N bagian pada ring X sama dengan A, B atau batas atas sama batas bawah. Kemudian dihitung luasnya, luas I-nya. Bagaimana cara untuk mencari luas LI? LI itu dengan cara fungsi XI dikalikan delta XI. Contoh grafiknya pada metode Riemann ini. Dia hampir setara dengan grafik sinusoidal. Tapi pastinya yang diarsir ini.
Lanjut. Pak, bagaimana Pak caranya untuk membuat metode integrasi Riemann? Logikanya, yang pertama, tadi kan luas, berarti harus mencari luasnya dulu. Kalau kita mencari luas, berarti harus mencari luasnya. Kalau kita mencari volumenya, kita harus mencari volumenya. Akan tetapi, untuk metode Riemann, itu hanya sebatas luas. Luas keseluruhan adalah jumlah Li yang ditulis L sama dengan L0 plus L1 plus L2 dan seterusnya sampai dia Ln. Kita jabarkan. Fx0 delta x0 plus fx1 delta x1 fx2 plus delta x2 sampai fxn delta xn, sehingga dia menghasilkan rumus luas metode integrasi Riemann adalah sigma i sama dengan 0n fungsi dari xi dikalikan delta xi, dimana untuk mencari delta li xi itu adalah X delta x0 dulu sama dengan X delta x1 sama dengan delta x2 dan seterusnya dia sampai delta xn, dan untuk integral Riemann yang dinamakan delta xi itu H, atau bahasa pemrogramannya itu kita menggunakan H. Sehingga didapatkan integral AB fungsi x dx sama dengan H dikalikan eksponensial sigma, bukan eksponensial tapi sigma i sama dengan 0n fungsi dari xi. Contohnya, tentukan atau hitunglah luas yang dibatasi Y sama dengan X pangkat 2 dan sumbu X untuk ring X sama dengan 0,1, sehingga kita menulis tulis di MATLAB-nya nanti luas sama dengan sigma 0,1 X pangkat 2 dx. Nanti kalau kalian menjalankan programnya pasti menghasilkan grafik ini. Grafik ini ditimbulkan karena mencari luas dari 0,1 yang fungsinya dia X pangkat 2. Jadi daerah atau luas yang dihasilkan dari X pangkat 2 seperti ini. Berarti ini adalah luas X pangkat 2 dari sumbu bawahnya 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 1.
Pak, bagaimana Pak caranya untuk atau algoritmanya Pak untuk membuat program metode Riemann? Oke, ini masih contohnya hampir sama kayak tadi. Algoritma metode integral Riemann kita pasti seringkali saya mengatakan kalau kita membuat program kita harus mendefinisikan fungsi dulu atau kita mendefinisikan variabel-variabelnya dulu, entah dia integral, integer, ataupun entah dia real ataupun dia yang lain. Sehingga pertama kali kalian pikirkan bagaimana caranya untuk menentukan fungsi atau mendefinisikan fungsi fx-nya dulu. Setelah itu tentukan batas bawah dan batas atasnya. Setelah itu tentukan jumlah pembagi area n-nya atau banyaknya n-nya, jumlah pembaginya. Setelah itu kita masukkan atau kita hitung nilai H-nya. Nilai H-nya dengan cara H sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dikurangi N atau jumlah pembagi area. Langkah yang terakhir kita gunakan rumus luas metode numeriknya. Langkah terakhir kita menghitung luasnya. Luas sama dengan H yang kita hitung di sini, masukkan ke sini. H dikalikan sigma dari I sama dengan 0 n fungsi dari xi. Itu untuk membuat program metode integral Riemann. Lanjut, yang berikutnya metode integral trapesioida. Metode integral trapesioida kita membutuhkan aproksimasi garis lurus atau linear. Aproksimasi itu hampir sama kayak hampiran, hampir sama kayak limit. Sehingga logikanya berarti kita membutuhkan fungsi ini. Fungsi ini berfungsi terhadap looping atau repeat until. Saya bacakan. Integral AB fungsi x dx sama dengan sigma I sama dengan 0 I C1 fx1. Nah, di sini ada bedanya sudah. Ada C di sini. Nah, sehingga dia menghasilkan perulangan berarti C-nya. C0 fx0 plus C1 fx1 sampai seterusnya Cn plus fxn, sehingga dia menghasilkan H dibagi 2 dalam kurung fx0 plus fx1. Untuk kurva ataupun grafik pada luasan yang dicari itu garis lurus
dia hampir mendekati sinusoidal. Jadi pembandingnya di sini adalah X0 dan X1. Aturan komposisi trapesium atau trapesioida. Apanya Pak yang diaturkan Pak? Nah, aturannya di bagian ini. Nah, di bagian ini aturannya. Dia menghasilkan looping, dia pun juga menghasilkan H dibagi 2. H dibagi 2 ini berfungsi untuk mencari C. Setelah itu dia looping. Setelah looping kita membutuhkan nilai H. Hampir sama kayak tadi. H sama dengan B min A dibagi N. Untuk grafiknya dia hampir mendekati sinusoidal juga. Dengan ketentuan X0 sampai X4. Ini hanya sebatas contoh untuk grafiknya. Bisa jadi grafiknya sampai X10 ataupun X100 tergantung dari soal. Jadi saya tulis XN saja. Metode integrasi trapezoida kita membutuhkan 2. Jadi ada X0, X2, X1 yang tadi. Kita cari X0-nya itu dulu untuk luasnya, X1-nya untuk luasnya, baru kita gabungkan. Artinya apa Pak? Artinya kita mencari luas 1 per 1 di setiap titik X, sehingga dia menghasilkan luas sama dengan sigma I sama dengan 0 N min 1 LI. Ini yang membedakan. Setelah itu kita menghasilkan luasnya, kita ganti L-nya ini, kita ganti LI-nya ini dengan fungsi yang pertama atau kita substitusikan. Sehingga dia menghasilkan L sama dengan sigma I sama dengan 0 N min 1 setengah H atau H per 2 dikalikan F I plus FI plus 1 sama dengan H min H per 2 dikalikan F0 plus 2F1 plus 2F2 plus 2F3 dan seterusnya. Dia menghasilkan 2 sampai dia menghasilkan 2Fn min 1 atau plus Fn. Sehingga bisa ditulis rumus untuk metode integrasi trapezoida adalah L sama dengan H per 2 dikalikan F0 plus 2 sigma I sama dengan 1 N min 1 Fi plus Fn. Ini yang kita taruh atau kita tulis atau kita coding di MATLAB. Kalau kita menggunakan MATLAB. Kalau kita menggunakan Delphi pun juga yang ini. Lanjut. Algoritma metode integrasi.
trapezoida. Yang pertama, pasti mendefinisikan fungsinya apa saja. Jadi kita harus mendefinisikan fungsi Y sama dengan Fx. Setelah itu kita tentukan batas bawah sama batas atasnya. Setelah itu kita tentukan jumlah pembagi N-nya. Hampir sama kayak tadi, jumlah pembagiannya kita simpulkan atau kita hitung untuk menghitung H-nya. H sama dengan B min A dibagi N. Nah, ini yang membedakan metode Riemann sama metode integrasi trapezoida. Yang ini yang membedakan. Jadi untuk metode integrasi trapezoida di situ rumusnya adalah luas sama dengan H dibagi 2 dikalikan F0 plus 2 sigma I sama dengan 1 N min 1 dikalikan F1 plus Fn. Oke, teori ataupun mata kuliah hari ini di pertemuan ke-6 ini sudah selesai. Kita ketemu di pertemuan ke-7. Kita ketemu di offline ataupun masuk ke kampus. Untuk tugas hari ini tetap buatkan program dua program trapezoida dan Riemann. Berarti ada 2 program. Kirimkan file TTM-nya, format TTM-nya ke emailnya saya. Saya tunggu paling terakhir 1 minggu dari sekarang untuk yang kelas B. Untuk yang kelas A 1 minggu dari hari Jumat. Jika ada pertanyaan silakan lontarkan di grup. Oke. Saya tutup untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.